Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sampaikan kan, jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Bahwa pro kontra ini kan muncul juga dalam kaitannya dengan politik yang sedang mulai dipanaskan mesinnya menjelang 2024. Tiba-tiba surat komitmen yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, dan 4 kota lainnya, tiba-tiba ada 2 kota menyatakan tidak bersedia menggelar Piala Dunia bila ada Israel ikut serta di dalamnya. Dan surat itu disampaikan. Coba bayangkan, Piala Dunia pesertanya 24, tapi kemudian undiannya hanya boleh dihadiri oleh 23 negara. Nah, masa kemudian misalnya Israel ikut via Zoom gitu, atau kemudian nanti Piala Dunianya yang lain main di lapangan, Israel via Zoom, kan nggak bisa juga. Ya. Inilah logika yang harusnya dipahami oleh para politisi kita, bahwa harusnya kalau bicara masalah politik, jalurnya bukan Piala Dunia U20 ini, jalurnya kemarin yang pas itu pada 20 Maret sampai 24 Maret 2022 di Nusa Dua Bali, ketika ada Interparliamentary Union. Di saat itu Israel diundang. Ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kan tidak ada kemudian catatan di bawahnya kami bersedia menjadi tuan rumah asalkan Israel tidak ikut serta, atau Indonesia bisa memilih, kita mau Piala Dunia pesertanya adalah Argentina, Spanyol, Itali. Memori masyarakat kita yang cukup pendek, kok rasa-rasanya event politik seperti pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah dan mencari kambing hitamnya siapa, rasa-rasanya juga tidak akan menjadi hukuman bagi partai ataupun sosok yang jelas-jelas dianggap menjadi biang kerok. Akan lupa ujung-ujungnya gitu ya. Betul. Misalnya kita ingat PDIP itu kan misalnya dianggap sebagai partai politik yang berjarak dengan umat Islam, anti ulama dan seterusnya. Tapi dalam pemilu menang 2 kali, pileg dan pilpresnya. Ikut tolak timnas Israel, elektabilitas Ganjar Pranowo terancam turun jelang Pilpres 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo berpotensi turun setelah penolakannya terhadap timnas Israel yang berujung dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus peneliti senior dari lembaga Surabaya Survey Center atau SSI, yakni Surokim Abdussalam. Pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 pasti akan berdampak cukup signifikan pada elektabilitas Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, kata Surokim di Surabaya pada Kamis. Ketiga yang juga pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura menyebutkan potensi jebloknya elektabilitas nama Gubernur Jawa Tengah yang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2024 itu lantaran perhelatan Piala Dunia U20 sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Pencabutan status tuan rumah Indonesia itu digolongkan sebagai peristiwa besar yang harus dihadapi oleh Ganjar. Dampaknya itu serius bagi elektabilitas Pak Ganjar. Piala Dunia U20 ini juga jadi perhatian publik, ujarnya. Dia menilai langkah penolakan yang dilakukan oleh Ganjar merupakan cara menunjukkan loyalitas pada partai yang menaunginya, yakni PDIP. Hal ini dikarenakan penolakan timnas Israel datang dari PDIP yang didasari rasa kemanusiaan. Namun langkah penolakan yang akhirnya juga dilontarkan Ganjar Pranowo pada akhirnya memunculkan polemik baru, khususnya di mata pecinta bola dan kaum milenial. Jika tidak ada upaya serius menangani situasi ini, terdapat potensi persoalan bisa bergulir lebih masif lagi. Sungguh ini bisa menjadi jebakan darkman yang halus terhadap Pak Ganjar. Dalam hal ini, Pak Ganjar masuk perangkap tersebut, ujarnya. Surokim juga menilai keputusan penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia oleh Ganjar yang berujung pada dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20 merupakan hal yang bertolak belakang dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo. Piala Dunia U20 juga merupakan ajang prestisius yang dinantikan oleh Presiden Jokowi. Hal itu bisa dilihat dari keseriusan pemerintah mematangkan seluruh persiapan menyambut perhelatan turnamen sepak bola kelompok usia ini, mulai tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Selama ini kekuatan endorse Pak Ganjar ada di Presiden Jokowi.
Menurut saya, Presiden akan sangat marah dengan kenyataan pembatalan ini. Situasi itu akan merugikan Pak Ganjar menuju 2024 yang butuh dukungan Pak Jokowi, ucapnya. Melihat situasi yang ada, Suroki menyarankan agar Ganjar Pranowo tidak bersikap reaktif pada banyaknya protes yang dilayangkan oleh masyarakat, khususnya melalui media sosial. Tidak emosional terhadap keberatan netizen. Kemudian harus memperkuat strategi device dan fokus kerja sebagai gubernur untuk memperbaiki kinerja Pemprov Jawa Tengah, kata dia. Selain Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga melakukan penolakan serupa terhadap timnas Israel yang akan bertanding di Piala Dunia U20. Sekedar diketahui, FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Indonesia. Hal itu diketahui melalui keterangan resmi induk sepak bola dunia itu, melalui keterangan yang diterbitkan pada Rabu 29 Maret malam. FIFA beralasan pembatalan perhelatan Piala Dunia U20 dikarenakan faktor keamanan yang terjadi di kancah persepak bolaan tanah air pada bulan Oktober 2022. Pada bulan Oktober 2022 itu, pecah tragedi pilu di Stadion Kanjuruhan Malang yang menyebabkan 135 korban jiwa. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa setelah Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20.